pemain paling penting untuk diadakan untuk Persiter menuju ke Liga 1 tuh step awalnya tuh apa yang harus disediakan? Ya itu menurut saya tadi tuh dari infrastruktur, latihan, tempat buat pemain bisa lebih banyak melakukan latihan. Terus ya bagaimana caranya Persiter harus bisa naik dulu kasta. Iya, dengan regulasi ini. Karena kalau berbicara masalah pengembangan sepak bola di suatu daerah, yang paling utama itu harus kayak Ternate punya klub Persita Ternate, dia harus berada di kasta yang paling lebih tinggi. Betul. Baru dari ketika dia sudah ada di kasta tertinggi, baru di bawah semua mulai mengikuti. Ya itu infrastruktur, kepengurusan di dalam manajemen, betul. Semuanya harus dirubah dengan sebaik-baiknya, baru bisa berkembang. Mungkin ini Bu ya, perbedaan makin kesini tuh sepak bola tuh semakin modernisasi, makin maju. Mungkin kalau bisa dibilang waktu di 2006 ya itu bakat alam, orang lihat masih tanpa infrastruktur yang ini pun masih bisa untuk join keluar. Tapi sekarang tuh semua tim ya itu infrastruktur dulu, pusat pengembangan latihan, SSB sekarang SSB saya sudah terhitung jari sekarang, khusus kepelatihan segala macam baru kita mulai. Tapi kalau sampai stadion saya kayak begini infrastruktur ya, orang tapi saya yakin suatu saat nanti pasti ada orang yang sangat peduli dan bisa amin itu adalah intinya. Amin. Pertanyaan apa lagi ya? Pernah cedera? Ya, cedera. Namanya pemain bola pasti ada cedera. Ibu pemain bola yang tidak pernah cedera, dia itu tidak bermain berarti. Kan waktu cedera itu kayak menyesal, terus pengen mundur, down, depresi. Saya cerita sedikit tentang cedera yang saya alami. Jadi saya pernah cedera di tahun 2015 setelah saya juara Piala Presiden bersama Persib Bandung. Itu termasuk cedera terparah untuk seorang pesepak bola. Cedera lutut, cedera ligamen, ACL namanya. ACL. Nah itu. Jadi saya harus kalau pengen sembuh. Apa itu ACL? Ankle lutut. Kesenggel, kegeser. Ada namanya, ya. Apa namanya ya? ACL itu seperti ligamen sambungan tulang kaki dan tulang paha. Putus itu Bu. Nggak bisa jalan dong? Bisa. Cuman nggak maksimal kalau mau olahraga. Oh jadi tidak bisa. Oke. Kemudian? Jadi saya ambil keputusan untuk melakukan operasi, melakukan penyembuhan karena saya masih mau berkarir di sepak bola. Nah, itu saya mau berhenti, ya sudah saya berhenti karena saya nggak mau. Apa yang membuat kamu tetap bertahan dan berjuang untuk kembali lagi dengan cedera yang panjang 8 bulan itu? Semangat saya. Saya ingin kembali lagi. Saya tidak mau dengan ketika saya mendapat musibah seperti itu, saya langsung down. Karena bagi saya sepak bola adalah hidup saya. Hidup saya sudah di situ. Jadi walaupun nanti sampai saya pensiun pun hidup saya masih tetap di dunia sepak bola. Tahun berapa itu cederanya? 2015. Itu setelah top skor dan pemain terbaik Piala Presiden. Dan walaupun sudah cedera, masih main lagi dan masih top skor lagi dan pemain terbaik di Piala Indonesia tahun 2019. Luar biasa. Teman-teman BTV, jadi apapun yang terjadi dalam hidup kan kita nggak pernah tahu ya. Tetapi kemalangan dan suatu hal yang negatif itu jangan menyerah, bangkit kembali karena selama ada kemauan pasti bisa teman-teman BTV. Belajar dari Kakak Julham dong. Coach baik, co-host saya, coach itu selalu sangat menginspirasi satu dunia ini. Ini Kakak Julham, kalau saya mau menanyakan yang viral ini. Kemarin paling viral tuh Kakak Julham waktu sekarang kan di Persela Lamongan. Ya. Kapten. Ya. Waktu itu sempat tertinggal babak pertama, Kakak Julham keluar masuk ruang ganti sampai pukul-pukul. Kerja keras, tanggung jawab. Coba cerita sedikit masalah itu.
Jadi ketika saya di Persela Lamongan, saya dipercayakan sebagai kapten tim, pemimpin tim. Jadi saya punya tanggung jawab besar kepada tim. Ketika waktu itu kita lawan apa? Persipapati. Oh, Persipapati. Dan kita sudah buat komitmen buat bisa memenangkan pertandingan, tapi di babak pertama kita ketinggalan 1-0. Dan ya viralnya kenapa saya ngamuk-ngamuk di dalam locker room, sebenarnya bukan saya marah, tapi saya hanya ingin membangunkan teman-teman, memberikan motivasi tapi dengan cara saya, karakter saya, ya karakter orang Ternate seperti apa? Iya, keras. Ya keras, tapi itu untuk memberikan semangat. Jadi tujuan saya itu sebenarnya istilahnya kita sebagai laki-laki ya harus bertanggung jawab. Karena kita sudah ambil keputusan untuk menjadi seorang pemain bola, jangan pernah mau menyerah, jangan pernah mau kalah ketika kita bertanding. Nah, itu yang membuat saya spontan keluar, memberikan motivasi tapi dengan nada-nada yang mungkin orang lain, orang timur dan orang Jawa. Iya, apalagi orang Lamongan nih. Ini bapak-bapak sih marah-marah ini. Akhirnya menang atau? Ya, pada akhirnya setelah itu kita keluar melanjutkan pertandingan babak kedua dan alhamdulillah menang 2-1. Itu seorang kapten. Laki-laki itu harus tanggung jawab, saya paling suka itu tuh. Benar. Mantap, Kakak Julam. Jadi simbolnya gini. Jadi seorang pesepak bola jangan hanya seperti nggak apa-apa saya yang penting dapetin, saya punya penghasilan per bulan ada. Nah, itu bukan pemain bola sebenarnya. Kalau mau bicara penghasilan, semua pekerjaan ada penghasilannya dong. Kalau sepak bola bukan tujuannya itu. Sepak bola tujuannya prestasi. Karena bola tujuannya prestasi. Karena ketika prestasi itu ada, penghasilan itu akan datang. Itu dia Kakak Julham. Apabila ada prestasi, maka penghasilan itu akan datang. Iya, dan betul selalu sekali. jaga sportivitas. Betul Mungkin sekali. ada pesan sedikit kali ya, sportivitas. Iya. Persepak bolaan di Maluku Utara ini, karena kan inti dari olahraga itu adalah sportivitas. Hanya saja pelaksanaan di lapangan berbeda. Iya. Berbeda, Ya, biasalah. Biasalah kalau sepak bola ya seperti itu. Warga 62 mah begitu. Ini kan Konoha, warga Konoha itu yang kami sebut ini Konoha. Ini warga-warga, bukan negara ini. Negara ini sportivitasnya sangat tinggi. Oke. Oke deh, Kakak Julham. Waktu ini saya juga mau menanyakan apa ya? Ya nostalgia terus. Nostalgia saya suka sekali. Ini kalau Kakak Julham sendiri, pelatih yang paling berpengaruh, Kakak Julham. Yang paling berpengaruh. Ketika saya baru mau merintis atau saya sudah Yang ini sudah di profesional. Oke. Boleh dua-dua boleh. Yang baru merintis. Kalau yang saya baru merintis, ya yang paling pertama orang tua saya, Betul, bapak ibu saya. Bapak Haji Itu yang Malik Jamrun. Ya, karena beliau yang duluan jadi pemain bola daripada saya. Betul. Makanya saya Legend, bapaknya legend. Oh, Pemain Ya. bola di legend. Persiter juga? Persiter juga. Makanya Siapa saya nama contoh bapaknya? dari beliau aja, belajar dari beliau. Bapak Haji Malik Jamrun. Oh, belajar dari beliau. Setelah itu, Setelah itu baru ketemu sama pelatih-pelatih yang lain waktu masih di masa junior. Kalau sudah profesional, ada beberapa sih pelatih-pelatih yang menurut saya ya, menurut saya itu seperti pelatih asal Belanda, Robert Rene Albert, yang pernah menangani saya di PSM Makassar. Terus di Persib Bandung itu seperti Jajang Nurjaman. Itu dia. Terus kalau ya yang kalau di nasional tim mungkin Alfred Riedel. Alfred almarhum. Ya sudah almarhum. Alfred Riedel itu yang paling Ya, berkesan. itu timnas yang lagi bagus-bagus sekali. Bagus-bagus. Sebenarnya semua pelatih di Indonesia sih terbaik. Cuman ada yang cocok dengan ini. ada yang Masing-masing cocok, punya masing-masing ciri punya. khas masing-masing ya. Benar. Terus ini ya, kita maju sedikit ke sekarang. Ini kalau Kakak Julham tahu, sekarang tuh lagi Malut. Malut FC. Malut FC. Bagaimana tanggapan Kakak Julham? Makanya tadi sebelumnya saya sudah sampaikan, ketika ada tim di Ternate atau di Maluku Utara, satu tim yang dia bermain di kasta yang lebih tinggi,
menurut saya sih bagus karena apa? Dia menjadi inspirasi buat pemain-pemain muda nanti. Nanti untuk ketika ya tujuannya apa? Saya pengen berlatih keras. Tujuannya saya ingin bermain di contoh tim Malut atau saya ingin bermain di Persiter gitu. Harus punya klub, satu daerah harus punya klub yang bermain di kasta tertinggi karena itu menjadi suatu acuan. Emang Malut FC main di Liga berapa? Ini sekarang tuh Liga 2. Oh, dia langsung masuk Ini Liga 2. Kalau nggak salah beli ini. Putra Delta Sidoarjo, Iya, PDS. beli sahamnya Deltras terus ganti nama jadi Oh, Malut jadi FC. Malut FC. Bagus. Tertarik Kakak Julham kalau dipanggil ke Siapa yang nggak mau bela daerah? daerah? Iya. Semua pengen, apalagi saya. Saya juga pengen sekali ketika saya mau terakhir bermain bola pensiun ya pengennya di daerah sendiri. Iya. Cuma ya begitu, ya tergantung sih. Saya kembali apa enggak itu tergantung. Iya. Oh jadi kalau Kakak Julham sekarang kalau di ini sepak bola Persiter dan Malut baik-baik dipanggil pulang Kakak Julham Saya pasti pulang. Insya Allah saya siap. Ini dia. Yo saya pemimpi cuma satu ya, sebagai penonton sepak bola ya. Saya itu sangat terkesan dengan momen-momen emosional kayak Safi ini akhirnya pertandingan terakhir last game, Totti yang dihargai betul begitu banyak warga Italia menghargai itu. Saya itu sebenarnya ingin sekali ada begitu di stadion tetapi ya kita tomparas rumpu dulu sudah di stadion dengan perbaiki tompe segala macam. Sebelum pemain warga semua nangis ke muka. Kalau memang tidak bisa saya itu lakukan di Ternate, di stadion kebanggaan kayak Gelora, Kiraha, mungkin saya bisa simple, saya bisa pulang ke Gambesi saya pensiun bersama tim yang melahirkan saya PS Olimpik. Atau jadi pelatih. Ya, mungkin Ya bisa. kan, jadi Kalau tidak pelatih. salah di catatannya sudah terang ini Kakak Julham sekarang juga. Oh ya, insya Allah mulai tanggal 5 sih. Hari Senin itu saya sudah mulai masuk asrama. Saya ikut kursus kepelatihan lisensi C. Ah, oke. Oh lisensi C. Weh. Jadi cita-cita nanti usia pensiun tuh kapan? Kalau 40 ya? Kalau olahraga. ya bisa mungkin 4 tahun lagi. Oh, jadi setelah pensiun cita-citanya balik ke Maluku Utara bikin sekolah Mengembangkan pelatihan sepak bola, untuk ya. regenerasi sulham-sulham lainnya yang main di tim nasional membawa nama Maluku Utara ya. Wait. Saya support. Coach. Semoga Kak Julham akan menjadi coach yang terbaik dan melatih semua. Semoga bisa melatih teman-teman. Karena banyak sekali sebenarnya bibit-bibit kota Ternate nih. Banyak sekali. Ya, tapi saya setuju sih pelatih itu harus punya prestasi. Karena kan dia melatih itu butuh disiplin, butuh kerja keras, jam banyak. Karena dia sendiri juga yang Jadi dia harus membuktikan bahwa dia itu melewati semua dan berprestasi. Kesuksesan itu dia memotivasi yang dilatih ya. Mudah-mudahan sukses melatih generasi muda Maluku Utara nantinya. Amin. Tapi kalau Kakak Julham jadi pelatih nanti, hampir saja, insya Allah jadi pelatih jago. Kakak Julham ingin latih klub apa? Kalau Indonesia sama Eropa, Indonesia satu Eropa, ya siapa tahu kan Kakak Julham, siapa tahu kan tuh tahu ini semua. Kalau klub Indonesia, Kakak Julham ingin latih apa? Kalau di Maluku Utara ada klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Indonesia, saya akan siap untuk entah Persiter, entah ya, ngapain saya harus ke Keluar. daerah yang lain kalau daerah saya sendiri ada. Tapi saya kalau lebih keinginan. Iya. PSM Makassar, Persib Bandung, Itu ya. bisa juga. Kalau klub Eropa Kakak Julham, Wow. ingin latih apa Kakak Julham? Oh, ini hayalan tapi kalau kenyataan sih tidak mungkin. Hayalan namanya. Iya, hayalan. Kan dulu juga katanya nggak mungkin masuk timnas, Iya, akhirnya kan mungkin. betul. Apa Kakak Julham ingin latih apa? Kalau Saya nanti Real Madrid. Real Madrid, Yes. Wait, siap-siap Real Madrid 2072 akan dilatih oleh Kakak Julham. Hari ini spesial sekali saya dan co-host saya ini memakai jersey. Saya pakai timnas dasar ini, parah ini. Argentina. Haters banyak, haters. Bagaimana tanggapan Kakak Julham nanti
timnas sama ini loh buat timnas yang baru. Kan Kakak Jolam adalah pemain timnas. Coba Kakak Jolam sedikit kemarin dong baru saja juara Piala AFF. Bagaimana tanggapannya? Dan setelah ini akan jadi sangat bagus sekali karena ketika timnas yang sekarang mulai ada perkembangan yang sangat bagus dari sebelum-sebelumnya. Sudah berhasil menjuarai Piala AFF, terus perkembangan juga pemain-pemain muda sangat bagus sekali. Terus kalau melihat dari nanti melawan Argentina, menurut saya sangat bagus langkah yang diambil oleh Ketua Umum PSSI yang sekarang, karena sangat banyak akan mendapat pengalaman berharga ketika melawan tim yang menjuarai Piala Dunia tahun kemarin. Betul sekali. Seperti itu. Kira-kira prediksi Kalau prediksi, skornya berapa? Walaupun mustahil Indonesia bisa menang, tapi saya lebih mendukung Indonesia. Karena negara saya. Karena saya memang tidak suka Argentina. Saya juga. Saya berhasil soalnya. Saya juga berhasil soalnya. Saya tetap ini negara saya. Bro, Indonesia. Kenapa dia yang dapat timnas harusnya ditukar? Harusnya beli baju Thailand. Harusnya tadi dia sebagai Argentina. Salah konsep, salah. Oke, ada kekecilan. Karena warna favorit saya biru. Biru ya. Iya. Biru Jadi putih. saya pakai Argentina. Biru Persela sama. Salah, Persela. Persela juga warnanya biru Harusnya seperti begini. Saya. Jadi mungkin tahun ini tahunnya biru langit. Yo, semoga Chelsea juga. Saya tim Karena Chelsea. Argentina Chelsea sudah dunia. Kamu tuh yang mana sih? City Kan dong, timnas. City juara. City saya benci City Warna kayak satu warna. Di Italia ada Napoli satu warna. Ya enggak? betul. Oh iya, tahun ini tahun biru. Ya, nanti di Champions juga ada City. City sama yang Inter semuanya juara biru. Nanti di Indonesia Ada merah. Lamongan. Menurut Zulham, definisi keberhasilan itu apa dan kebahagiaan? Silakan share ke teman-teman. Kalau menurut saya, ya saya alami keberhasilan itu tidak luput dari kerja keras, disiplin, terus semangat. Itu menjadi 3 faktor paling utama untuk bisa menjadi sukses. Kalau tanpa kerja keras tidak mungkin tercapai. Kita kerja keras tapi kita tidak disiplin, itu sia-sia. Terus semangat. Dan definisi kebahagiaan itu apa? Bahagia menurut saya ya, karena selama ini saya tidak tahu kenapa ya tidak pernah sedih. Tidak pernah sedih. Bahagia itu tidak usah melihat kelebihan dan kekurangan orang lain. Istilahnya orang Ternate bilang tak usah Carlota. Tidak usah mengiri segala fokus macam. pada yang diri sendiri, fokus pada apa yang dimiliki aja. Betul. Karena selalu bersyukur. Ya. Tidak pernah bersedih karena mungkin Maluku Utara adalah provinsi terbahagia di Indonesia. Dengan bahagia, tapi ini sepak bolanya tidak bahagia sebenarnya. Makanya walaupun kayak gitu stadionnya happy-happy aja ya. Happy aja. Ini lagi ini. Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang baru. motivasi generasi muda persepak bolaan Maluku Utara. Jadi buat generasi-generasi muda tetap berlatih keras, kerja keras, terus semangat. Jika ingin menjadi seorang pesepak bola besar nantinya, melebihi dari pemain-pemain yang sebelumnya yang ada di Indonesia, disiplin, berlatih keras, jangan pernah patah semangat, fokus pada tujuan, terus yang terpenting adalah dahulukan prestasi daripada rupiah. Itu dia. Prestasi dahulukan daripada rupiah. Jangan main baru sedikit baterai dulu. Parah. Mantap Kakak Jolam. Ya, sama halnya ketika kita mendapat prestasi, uang itu akan datang. Tapi ketika kita mencari uang, prestasi itu tidak akan pernah datang. So, carilah prestasi, maka rezeki akan datang sendirinya. Yes. Dan fokus pada kerja keras, disiplin
dan fokus. Dan sebelum itu coach terakhir sesuai jersey, saya akan menggunakan bahasa Argentina. Tidak. Adios. 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 Sahabat-sahabat Oke TV, deh, sahabat-sahabat sampai TV, jumpa sampai di jumpa. bukan bercerita biasa, Biasa. episode selanjutnya dengan Selanjutnya. narasumber yang luar Lebih biasa. kece.